Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bapak Dr. Haji Ahya MAG selaku narasumber. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Sunyoto MPD, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Pitoyo MM, yang terhormat Kepala Bapeda Tulungagung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Amaluddin Syarif selaku Ketua Yayasan Cemeti, serta seluruh undangan yang tentunya kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Karenanya kita semua dapat bersua pada sore hari ini di acara seminar dan lokakarya implementasi pembangunan Kabupaten Tulungagung menuju masyarakat ayem, tentrem, mulya lan tinoto. Amin. Tak lupa sholawat dan salam tetap terimpahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menjadi penyulut dan pembawa obor suci untuk menerangi kita semua, menerangi dari kegelapan dan kepekatan jahiliyah menuju perbaikan akhlak, menuju perbaikan budi pekerti dan ilmu pengetahuan. Hadirin yang kami hormati, tidak mengurangi rasa hormat saya, kali ini akan saya bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yang ketiga sambutan dari yayasan, ketua Yayasan Cemeti sekaligus pembukaan atau peresmian. Selanjutnya acara seminar dan lokakarya ditutup dengan doa serta buka bersama. Demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti. Hadirin yang berbahagia, mari kita jelang acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga acara kita kali ini dapat berjalan dengan lancar, baik dan hikmat. Amin. Untuk selanjutnya acara sambutan dari Ketua Yayasan Cemeti, yang terhormat Bapak Amaluddin Syarif, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Dr. Ahya, Dr. Sunyoto, Bapak Pitoyo dan Bu Eni, perwakilan dari Bapeda. Yang terhormat seluruh Ketua Ormas, OKP dan LSM Tulungagung. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini menuju sore. Alhamdulillah kita diberi kesehatan
beri kekuatan iman sehingga kita dapat berjumpa dalam rangka seminar dan lokakarya membahas ayam tentrem mulya lantinoto. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam seminar dan lokakarya ini dilatar belakangi yaitu banyak pertanyaan. Apakah konsep atau mulya lantinoto ini sudah masuk dalam RPJM atau belum? Ini banyak diskusi kita dengan banyak tokoh LSM, banyak ormas, banyak mempertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah penggagas dari ayam tentrem mulya lantinoto ini? Baru ketemu, ternyata penggagasnya adalah FKUB yang dikomandani oleh Dr. Ahya. Banyak diskusi. Jadi kami bukan berarti mencuri konsep, tapi ingin memberi jembatan kepada banyak yang bertanya ini, sehingga mudah-mudahan dalam seminar dan lokakarya ini nanti sekian banyak pertanyaan akan terjawab. Kita diskusi dengan Bapak Kepala Bapeda berkaitan dengan itu, karena beliau di Bapeda ya baru, kita terhitung baru, mengharapkan adanya konsep ini atau ayam tentrem mulya lantinoto ini dibedah. Ini latar belakangnya. Kemudian maksud dan tujuan kita mengadakan lokakarya, seminar dan lokakarya ini adalah pertama kita mencoba untuk menerjemahkan, menyamakan persepsi, karena melihat edaran yang kita sebar ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya ayam tentrem mulya lantinoto ini. Kita diskusi dengan Gus Hadi itu, ini perlu ada ditambah. Kalau diskusi dengan Mas Supri, mulya lantinoto ini diganti ditoto. Jadi harapannya konsep-konsep ini ada persamaan persepsi. Konsep ini ya, persamaan persepsi antara stakeholder dan pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga harapannya nanti di dalam pertemuan ini atau seminar ini ada ide-ide atau konsep-konsep pembangunan yang bisa mengarah kepada benar-benar terciptanya masyarakat yang ayam tentrem mulya lantinoto ini. Nah, itulah mengapa kita mengadakan seminar dan lokakarya ini. Di forum ini nanti pertama kita adakan seminar, nanti para pakar ini, para dokter dan para pemateri akan menyampaikan tentang pandangan-pandangan beliau berkaitan dengan konsep ayam tentrem mulya lantinoto ini. Setelah itu kita adakan lokakarya, antara yang setuju dan antara yang tidak setuju kita nanti coba diskusi bareng, sehingga nanti akan kita jadikan rumusan-rumusan untuk tindak lanjutnya kita serahkan kepada para tokoh yang selama ini bertanya, terutama kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD. Jadi kemarin sebenarnya kita mengundang Bapak Bupati dan Ketua DPRD.
Pak Bupati ada halangan, Bapak Ketua DPRD Mas Supri kemarin menginformasikan bahwa ada undangan ke Jakarta berkaitan dengan kemenangan Jokowi. Nah, kodak-kodaknya di sini. Itulah yang melatar belakangi dan maksud tujuan kami mengadakan seminar dan lokakarya. Dan sebelum saya akhiri, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensupport kegiatan ini. Dan untuk yang terakhir, kami minta maaf, mungkin waktunya sangat mepet sehingga nanti dalam bahasan ini tidak terlalu panjang, sehingga kemungkinan dari RTL nanti akan kita adakan pertemuan lagi yang lebih mengarah kepada bahwa ini nanti bisa masuk kepada spirit dari pembangunan Kabupaten Tulungagung. Karena melihat informasi, mendengar informasi bahwa APBD tahun Tulungagung untuk tahun yang akan datang ini 1,9. Ya. Kalau ini tidak diperjelas berkaitan dengan ayem tentrem mulya tinotonya, prosesnya ini ya, nanti yang mungkin banyak pihak yang agak kecewa dengan 1,9 ini ternyata tidak menuju ayem tentrem lan mulya tinoto. Nah, untuk itu mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini ada manfaatnya, membawa berkah kepada kita semua, terutama Kabupaten Tulungagung dalam rangka pembangunan yang benar-benar ayem tentrem mulya lan tinoto. Demikian yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Sebelum saya akhiri, tadi suruh membuka, oke, dengan bacaan basmalah, seminar dan lokakarya implementasi pembangunan Kabupaten Tulungagung menuju masyarakat ayem tentrem mulya tinoto saya nyatakan dibuka. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Jemeti. Kami sampaikan terima kasih Bapak. Kemudian langsung memasuki acara selanjutnya, yaitu seminar dan lokakarya implementasi pembangunan Kabupaten Tulungagung menuju masyarakat ayem tentrem mulya lan tinoto yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Imam Makruf Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Jemeti Tulungagung, yang terhormat kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir pada acara Semiloka sore hari ini, yang terhormat dan berbahagia kepada seluruh undangan dan peserta Semiloka. Pertama-tama mungkin puji syukur patut kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yang pertama diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci lagi, bulan Ramadan. Yang kedua, bersyukur juga kita bisa mengisi bulan ini dengan hal-hal yang insya Allah positif Pak nggih, seperti kegiatan sore hari ini, moga-moga dianggap kegiatan yang positif dan nantinya dicatat menjadi amal baik. Dua kalinya salawat dan serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa Islam, untuk mempermudah kehidupan
kita semua. Dan kita berharap semoga kita menjadi sebagian pasukan beliau yang nanti akan bersama-sama berjalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta seminar dan lokakarya yang berbahagia, sebagai moderator dan dalam keadaan yang puasa ngeten iki Pak Pitoyo nggih, dadi nggih rada terbata-bata soalnya nggih campur komplikasi lek wong poso niku. Setunggal emosinya dhuwur, sing kedua ngantuke dhuwur kan ngeten nggih. Dadi sitok. Cuman karena diawali bahwa kita niatnya baik, semoga etes malih ngeten nggih. Bapak Ibu semuanya, bahwa seperti yang diaturkan oleh pemilik acara, bahwa pada sore hari ini kita akan mencoba membedah lebih dalam tentang makna ayam tentrem mulya lan tinoto. Jadi memang selama ini sekedar prolognya bahwa ayam tentrem mulya tinoto ini memang seperti bahasanya pada diskusi kecil sebelum acara, menurut Bapak Ahya tadi bahwa ini memang bukan bahasa hari ini, bukan bahasa baru, ini sudah bahasa lama. Mungkin nanti Pak Pitoyo yang merupakan budayawan ini juga akan menjelaskan bahwa ini bukan bahasa baru. Cuman kenapa hari ini menjadi hit, ngeten nggih? Menjadi hit lagi. Ataukah mungkin karena di instansi banyak tertulis dan sebagainya, akhirnya banyak yang tahu tentang mulya lan tinoto, gitu nggih. Tapi di balik ketahuan itu banyak yang tidak tahu. Kenapa bahasa ini kembali menjadi in, gitu kan? Karena kita tahu pasti bahwa sebelumnya kita lebih sering mendengar guyub rukun ketimbang mulya lan tinoto. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi satu awal pemicu untuk seminar sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian peserta, untuk membantu kita mengurai tentang tema kita pada sore hari ini, telah hadir beberapa narasumber yang berkompeten khususnya di bidangnya masing-masing. Dari yang paling kiri ada Bapak Dr. Haji Ahya MAG. Ini bagi saya sendiri karena saya tadi dikenalkan sebagai Imam Ma'ruf SPDI, I-nya itu sebetulnya muridnya Pak Ahya ini, karena produk dari Stein yang sekarang menjadi IAIN Tulungagung, salah satu IAIN di Jawa Timur. Jadi ini ya senior, ya beguron, ya sembarang-barang nih. Yang kedua, kemudian yang dekat dengan saya, narasumber yang paling cantik di hadapan panjenengan, ini adalah Ibu Insinyur Eni Dwi Agustin. Beliau merupakan Kabid Sosbud Bapeda Kabupaten Tulungagung. Bagi teman-teman yang punya organisasi kemasyarakatan, diapali. Biasanya lah proposal Sosbud mungkin ketemunya dengan beliau. Termasuk kali moderatornya jenengan apali loh Bu. Yang selanjutnya ada Bapak Haji Ahmad Pitoyo, sebetulnya juga wajah yang lama di berbagai hal. Beliau hari ini menjabat menjadi Kadisbudpar Pak nggih. Dan kemudian entah mana yang utama, saya belum pernah tanya sendiri kepada Pak Pitoyo, sebetulnya kerjaan utamanya yang dalangnya apa yang kadisnya, nanti coba nanti. Yang jelas beliau ini kita harap nanti akan sedikit banyak ngeluari istilah tentang materi pada sore. Narasumber yang terakhir yang kelihatan paling energik walaupun sudah 72 tahun, ini Mbah Kung Sunyoto. Biasanya saya dulu kenalnya Kung Nyoto, walaupun dia kemudian segiduannya agak lupa dengan saya. Karena dulu teman diskusi ketika ada acara di Liur FM, di acara Teropong. Nah, dari sekian narasumber, nanti Bapak Dr. Haji Ahya ini akan mencoba membedah masalah inisiasi konsep dari ayam tentrem mulya lan tinoto.
Beliau yang mewakili FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Beliau akan coba menjelaskan siapa sih yang menginisiasi, kenapa dan mengapa, terus digeopo kan gitu kan. Nanti akan coba kita belajar bersama-sama. Kemudian yang dari Bapeda, Ibu Eni, nanti akan mencoba mengulas tentang sinergitas antara RPJMD Kabupaten dengan Kabupaten Tulungagung dengan konsep ayam tentrem Mulyo Lantinoto. Siapa mempengaruhi siapa? Artinya ayam tentrem yang mempengaruhi RPJM-nya, apa RPJM-nya yang mempengaruhi ayam tentrem Mulyo Tinotonya, kan gitu, nggih. Coba kita lihat mana yang kemudian mempengaruhi yang mana, gitu. Kemudian Bapak Ahmad Pitoyo diharap nanti akan mengurai materi tentang implementasi konsep ayam tentrem Mulyo Lantinoto pada pembangunan masyarakat Tulungagung. Tentunya mungkin ada persoalan budayanya juga mungkin Pak. Yang terakhir Kung Nyoto, karena dia saya kenal pribadi, dia itu di Lior FM sering disebut sosiolog, ngaten nggih. Jadi coba nanti beliau akan meneropong konsep ayam tentrem Mulyo Tinoto ini dari tinjauan kacamata sosiologis dan antropologis. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah masih semangat karena nanti seminar dulu, setelah kita tahu beberapa hal, kita lanjutkan dengan lokakarya, kita lanjutkan lagi dengan buka bersama. Walaupun waktu ini titik ngaten nggih. Semoga hasilnya enggak titik gitu kan. Untuk kelancaran acara ini kita akan nanti membagi beberapa sesi. Yang pertama, beliau-beliau ini akan secara bergiliran menjelaskan atau mempresentasikan materinya dengan waktu kurang lebih berapa? Mungkin 10 menit nggih. 10 sampai 15 menit ngoten Pak Fit nggih. Sekitar 1 jam, mungkin nanti jam 5 kita acara tanya jawab gitu. Acara setelah narasumber nanti adalah tanya jawab, dan itu akan disesuaikan dengan waktunya juga. Berapa orang yang bisa bertanya. Kalau memang acara ini betul-betul menarik, siapa tahu besok ada lagi Pak Sarip yang dari Cemeti ya. Kemudian setelah tanya jawab, kita usahakan akan ada lokakarya, atau mungkin kami juga dari teman-teman Cemeti tadi memberikan kuesioner, insya Allah seperti itu, tentang pandangan peserta dan sebagainya terhadap konsepsi ayam tentrem Mulyo Lantinoto. Semoga itu nanti bisa menjadi bahan, termasuk coba nanti dirumuskan oleh tim materi yang ada di Cemeti. Untuk menghemat waktu Pak Bu, insya Allah nanti alurnya seperti itu. Kita akan mulai seminar hari ini, dan untuk pembuka kita persilahkan Bapak Dr. Haji Ayah MMG untuk bahasa ini maringi pirsa, jane lara-larane piye Mulyo Tinoto kok iso mak jedus ngaten Pak Haji. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Para senior saya yang saya hormati, ada Pak Nyoto, ada Pak Pitoya, ada Bu Eni, sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir di tempat ini atas undangan dari teman-teman Cemeti ya, Cemeti, dalam acara seminar dan lokakarya implementasi Kabupaten Tulungagung menuju masyarakat ayam tentrem Mulyo Lantinoto. Saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan tentang bagaimana proses inisiasi dari konsep ayam tentrem Mulyo Lantinoto itu bisa lahir di Tulungagung. Memang pada saat itu, saudara-saudara, saya selaku ketua FKUB. FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu pengurusnya ada di tingkat pusat, lalu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Untuk tingkat kabupaten itu pengurusnya ada 17 tokoh agama dari Islam, Hindu, Katolik, Buddha, ada 17 itu. Dan itu dibentuk berdasarkan SK Bupati. Jadi saya sudah 3 kali ini
dapat fasilitas mobil selaku ketua FKUB, karena saya ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tulungagung itu sudah 2 periode, sejak 2006 sampai 2013. Jadi 2 periode, tidak mungkin untuk periode ketiga itu saya untuk jadi ketua FKUB. Saya oleh Pak Heru diberi mobil yang pertama itu Cherry yang plat merah itu, lalu dikasih yang Panther plat merah yang apa namanya bekasnya camat itu. Yang terakhir itu oleh Pak Sahri diberikan R3 yang baru ya. Tapi ya semuanya saya suruh bawa sekretaris saya, si apik mobilku gitu. Nah, saudara-saudara, ini sekedar saya sampaikan pada hadirin semua. Selaku ketua FKUB saat itu setelah Pilbub selesai dengan aman damai, lalu Pemkab mengadakan syukuran kan begitu. Biasa sekali Pemkab kalau itu perlu perekatan umat, perlu perekatan masyarakat, FKUB yang dipanggil untuk menjadi pelaksana kegiatan itu. Misalkan untuk menjelang pilihan calon legislatif misalkan, para calon-calon DPR itu, para ketua-ketua partai itu diundang di Pemkab, lalu genduren ada selamatan, pasti FKUB di situ yang menjadi pelaksana kegiatan, gitu. Nah, pada saat syukuran pilihan bupati dan wakil bupati Tulungagung tahun 2013 kemarin itu, nama kegiatannya itu ada, ya masih saya catat itu. Doa bersama, jadi tasakuran dan doa bersama ya. Tasakuran dan doa bersama atas terselenggaranya sukses dukungan, tugas, bantuan dan fasilitasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2013. Saat itu sambutannya yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksana Kepala Bagesbang Linmas, yaitu Bapak Samsul Laili saat itu. Lalu sambutan keduanya adalah saya Dr. Haji Yahya M. Akis selaku Ketua FKUB yang memberi sambutan perekatan umat. Lalu yang terakhir sambutannya Bupati terpilih, kan gitu, yaitu Pak Sahri Mulyo. Nah, dalam sambutan itu saya menyampaikan konsep harapan, konsep cita-cita, konsep keinginan Tulungagung ini supaya dibawa oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru kemana. Konsep yang kami haturkan kepada beliau adalah konsep ayem, tentrem, mulya lan tinoto itu, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi pada saat sambutan itu saya selaku ketua FKUB menawarkan konsep dalam bentuk harapan, dalam bentuk cita-cita, dalam bentuk doa permohonan. Doa supaya Tulungagung itu bisa ayem, tentrem, mulya lan tinoto. 4 kata itu kami rangkai. Dan yang merangkai bukan saya. Yang merangkai adalah rapat FKUB saat itu. Jadi sebelum saya memberikan sambutan, memang sambutan kemudian yang membuat saya, tetapi gagasan-gagasannya ini adalah berdasarkan rapat Forum Kerukunan Umat Beragama pada saat itu, insya Allah tertanggal 16 Mei. Pada tanggal 16 Mei 2013, siapa yang hadir? Ketua NU hadir, Ketua Muhammadiyah hadir, pengurus FKUB ada Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, ada tokoh aliran kepercayaan. Saat itu saya secara pribadi sampaikan pada forum itu, sebaiknya dalam acara sambutan Ketua FKUB pada acara tasyakuran itu kita menawarkan gagasan, konsep, setidak-tidak merupakan harapan atau cita-cita. Kami sampaikan pada forum saat itu, Pak Samsul Laili ada saat itu. Tulungagung ini supaya tidak sekedar guyub rukun saja, tapi guyub rukun yang bagaimana itu, gitu. Lalu ketemulah itu konsep guyub rukun yang ayem, tentrem, mulya lan tinoto. Kalau hanya guyub rukun titik kan tidak begitu.
Kami sesungguhnya tidak ingin menganulir kata-kata guyub rukun pada saat itu. Tapi karena apa? Mungkin terlalu panjang lah dipakai oleh teman-teman Pengkap itu. Yang muncul di spanduk-spanduk itu guyub rukunnya hilang, lalu dengan ayam, tentrem, mulya, lan tinoto. Saya masih punya rekaman pidato saya. Karena Pengkap saat itu tidak merekam, saya merekam di HP saya. Di HP saya ini ada. Jadi saudara-saudara Cemeti kalau ingin punya data ini, saya punya itu. Ya. Atau mungkin ini Anda beberapa menit nanti bisa kita setel di sini yang kira-kira munculnya gagasan itu. Nah, memang kemudian pada sambutan saya itu kira-kira Pak Bupati cukup berkenan karena saya bisa menemukan konsep mulya, arti mulya. Beliau kebetulan namanya kan Sahri Mulyo gitu ya. Mulya itu ternyata menurut kamus, arti kamus itu artinya itu sangat bagus. Ini saya bacakan di sini. Jadi di makalah nanti bisa dibaca oleh teman-teman itu. Jadi mulya itu terus terang Pak Pitoyo saat itu saya itu ngobeli Pak Pitoyo. Ayem, tentrem, mulya, lan tinoto itu artinya apa? Saya ngobeli jenengan. Tapi enggak bisa sambung. Karena enggak bisa sambung dan saya malamnya harus memberi sambutan, ya saya harus membuat sambutan ini sendiri. Saya ya buka internet. Saya menemukan konsep artinya ayem itu bagaimana, tentrem, mulya itu dari internet saya. Dari internet. Jadi mulya itu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya sama dengan kata mulia, mengandung beberapa arti antara lain tinggi, luhur, berharga, dan bermutu tinggi, kan gitu. Nah, mulia berarti tinggi atau berharga bila konteksnya berhubungan dengan pangkat, kedudukan atau derajat. Mulya juga memiliki arti luhur bila dihubungkan dengan budi pekerti kepribadian. Selanjutnya dalam bahasa Jawa kata mulya berarti kurang lebih yakni sesuatu kedudukan yang tinggi, luhur, bahagia, dan bermartabat. Itu. Tinoto itu artinya tertata. Semoga penataan pemerintah dan masyarakat Tulungagung dapat tinoto dengan baik, dengan guyub rukun, ayem, tentrem, mulya, lan tinoto. Semoga Tulungagung menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan segera menuju Gemahripah loh jinawi, toto, tentrem, kerto, lan harjo. Itu sambutan saya begitu pada saat itu. Jadi yang ingin saya tekankan pada forum ini sesungguhnya ayem, tentrem, mulya, lan tinoto itu jelas saya sampaikan pada saat itu merupakan konsep harapan. Konsep harapan ini tidak temu tak boleh. Konsep cita-cita dan konsep permohonan kepada siapa? Kepada semua pihak, termasuk bupati terpilih dan wakil bupati terpilih. Dalam hal ini ya bagaimana Tulungagung itu bisa tercipta kondisi yang ayem, tentrem, mulya, lan tinoto. Itu pilihan kami seperti itu pada saat itu. Yang kemudian kami tidak tahu karena itu hanya konsep cita-cita, harapan, dan doa. Besoknya itu sudah muncul di internet itu banyak sekali. Sekarang aja kalau Bapak Ibu Saudara-saudara buka, klik di Google ayem, tentrem, mulya, tinoto, banyak sekali itu di Facebook. Beberapa saat kemudian muncul spanduk-spanduk. Wah ini gagasan kemarin yang saya sampaikan, kami juga tidak tahu Pak Maruf itu. Nah, memang konsep ayem, tentrem, mulya, tinoto itu kalau itu masuk dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat bisa dalam bentuk doa. Ini loh cita-cita kami, inilah doa kami. Masyarakat biasa bisa menggunakan itu sebagai bentuk cita-cita, bentuk harapan, bentuk doa, dan untuk tujuan yang ingin dituju. Tapi kalau itu masuk pada pemerintahan, itu bisa masuk menjadi visi misi, bisa masuk menjadi program, bisa masuk menjadi sebuah aksi, masuk pada sebuah implementasi kegiatan pemerintahan supaya pemerintahan itu bisa ayem, tentrem, mulya, tinoto, kinerjanya apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu. Kalau itu masuk dalam kepemimpinan,
Bagaimana seorang pemimpin itu mampu menciptakan suasana yang ayem, tentrem, mulya lan tinoto. Kalau itu masuk dalam suatu masyarakat, masyarakat itu bagaimana bisa? Seperti itu. Hanya kemudian persoalannya, saya tidak tahu. Bermula gagasan ini sebuah gagasan yang sederhana, lalu muncullah berbagai protes. Ini Dr. Ahya ngerubah konsep guyub rukun. Aku kira tahu ngerubah konsep guyub rukun, kok disuwuneni wong ngalor ngidul, terutama yang dari bahasa, ahli bahasa. Wong ayem, tentrem, mulya itu kata sifat ya Pak ya. Lalu tinoto kok orang kata sifat itu bagian. Aku iraruh, saya itu wong doktor, saya doktor itu Islamic Studies, ahli pendidikan, tapi saya bukan ahli bahasa, enggak tahu. Tapi setahu kami ayem, tentrem, mulya, tinoto itu sudah bahasa yang masyarakat, bahasa yang masyarakat sekali itu dan sudah milik masyarakat, dan itu sering menjadi sebuah ungkapan hati dari masyarakat. Murah sandang parang, murah sandang pangan, seger kuarasan, ayem, tentrem, mulya, tinoto, gemah ripa, itu sudah menjadi milik masyarakat. Lalu itu kemudian secara bahasa salah atau benar kami tidak meninjau dari situ. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pagi-pagi kemudian senior saya itu ke rumah saya. Dia itu konsep ayem, tentrem, mulya, tinoto itu gimana? Loh, itu ada apa tuh Pak Nyoto? Ini beliau di kanan saya. Langsung beliau saya setelkan, ini pidato saya. Pidato saya. Oh, kalau begitu nanti saya terjemahkan deh. Saya terjemahkan konsep itu. Beliau nanti ini yang akan menerjemahkan lebih lanjut tentang konsep ayem, tentrem, mulya, lan tinoto itu. Pak Pito juga begitu. Ternyata kemana-mana juga diantami orang. Ini kok ngerubah hanya nguruk rukun itu bagaimana? Ternyata begini Pak. Itu Pak Sahri dan Pak Marioto itu juga. Pak Sahri ngomong sama Pak Marioto, Pak Marioto ini, Pak Wabu ini gawe ngodo-ngodo orang ngomong aku. Nah ternyata Pak Wabu, tak kira jenengan sing gawe, mboten saya ndak gawe saya. Nah, lalu itu sudah menyebar dan nampaknya akhirnya juga itu terakhir itu di ini dengan semangat ayem, tentrem, mulya, tinoto itu yang Pak Bupati dan Wakil Bupati di Jepun itu gambarnya itu. Wah lek ngono ini menurut saya ayem, tentrem, mulya, lan tinoto ini kalau itu dikaji lebih lanjut dan itu dikembangkan bisa menjadi sebuah program kegiatan pemerintahan sekaligus Tulungagung itu pasti akan menjadi masyarakat yang sangat baik. Kalau itu nanti kita punya cita-cita yang genah, cita-cita yang ingin kita tuju. Kita ingin punya pulau idaman seperti ini, kira-kira begitu. Kalau enggak ya kita jadinya ya sebarok, ngotok, ngorok, seberuk, mantu. Kira-kira itu Pak, itu yang bisa menerjemahkan. Wis duwe beras sebathok wis turu ngorok. Wis duwe beras seberuk wis ngantuk-ngantuk. Padahal masih banyak hal kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Wis ngono. Pikiran kita seperti itu, visi kita seperti itu, harapannya seperti itu, maka dadi wong melarat ya Kak Biso. Dan gitu. Itulah Pak Pito ya, saya itu dulu ndak kuat makan, kuliah ndak kuat makan. Pokoknya jenis kuliah, sekolah sambil golek duit ya saya. Makanya saya itu waleh dadi wong melarat gitu. Berusaha untuk bisa bekerja keras, saya supaya bisa sejahtera, bisa ayem, tentrem, mulya, lan tinoto itu. Bahwa apa ibu-ibu sekedar yang dapat saya sampaikan itu Bu Eni, mungkin nanti Bu Eni yang kalau bisa diterjemahkan di Bapeda lebih lanjut menjadi sebuah program pemerintah Kabupaten Tulungagung yang secara spesifik kemudian terprogram, lalu kemudian ada tahapan-tahapan itu. Insya Allah cita-cita itu akan bisa tercapai. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ma'ruf. Kalau nanti ada pertanyaan saya masih bisa siap menjawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu peserta seminar dan lokakarya, asumsinya sudah ketemu bahwa ayem, tentrem, mulya, tinoto itu sebetulnya adalah doa dan harapan gitu kan. Kayak judul film, doa dan harapan. Untuk pemateri berikutnya
di sebelahnya Pak Haji Ahya ada Bapak Sunyoto yang seorang sosiolog dan seorang dosen. Monggo Pak, mungkin ditambahkan dengan waktu dan durasi yang sama. Anjing Pak Pitoyo kayak kultum katanya. Uber-uberan. Terima kasih kepada beliau, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa ketemu, berkumpul dalam acara seminar dan lokakarya. Saya sudah sebenarnya menyiapkan apa itu materi yang berwujud sedikit makalah begitu, tapi karena prosesnya agak mendadak, diberitahu baru kemarin sore Pak, jadi tadi belum siap untuk memperbanyak, tapi saya sudah membuat resume yang nanti bisa dipakai oleh bapak-bapak sehingga tidak usah terlalu repot-repot gitu ya. Jadi tidak usah basa-basi, saya ingin melanjutkan apa yang diceritakan Pak Agya, karena memang saya awalnya datang ke Pak Agya itu pagi-pagi sambil jalan-jalan, kemudian membahas tentang itu tadi ayam tentrem mulya lan tinoto. Saya ingin menggagas makna dari simbol-simbol itu. Ini sudah lengkap sebenarnya saya tulis, ini saya rangkumannya aja nanti beberapa menit selesai. Jadi sebenarnya kalau kita membuat simbol-simbol slogan itu adalah pengungkapan rasa budaya. Berarti ayam tentrem itu sudah merupakan satu kultur budaya dari orang Jawa barangkali itu. Sehingga harapannya kalau budaya itu dijadikan slogan, simbol, karena kita adalah orang Jawa, maka itu akan diterima. Tetapi harus diingat bahwa yang dimunculkan, simbol-simbol yang dimunculkan dari FKUB tadi, barangkali nanti akan lebih mantap kalau itu nanti akan diresmikan menjadi simbol-simbol dari yang mereka yang punya kewenangan, yang berwenang, inner circle-nya apa gitu ya, mungkin kasarannya Pak Bupati ini gitu. Karena itu ada berisiko nanti kepada proses pelaksanaannya. Jadi kalau dulu kita mengenal guyub rukun dari Bupati yang Pak Heru, bukan berarti ketika pada masanya Pak Sahri muncul suatu gagasan yang dilontar oleh KUB, kemudian guyub rukunnya itu hilang. Sebab ayam tentrem mulya lan tinoto itu bisa terjadi kalau situasinya itu guyub rukun. Jadi kondisi guyub rukun ini merupakan satu kondisi sine qua non-nya supaya nanti bisa meningkat kepada ayam tentrem. Tidak bisa ayam tentrem kalau tidak guyub rukun. Jadi ini. Jadi saya kira itu tidak terpisah Pak ya. Bisa merupakan satu kelanjutannya ya. Kalau itu pembangunan merupakan sustainable-nya gitu. Kemudian bahwa adem ayam sebenarnya adem ayam ya, tapi ademnya tak hilangnya adalah ayam tentrem mulya yang tinoto itu kalau itu sudah benar-benar dibakukan oleh mereka yang berwenang, itu nanti akan merupakan satu kekuatan pendorong, merupakan satu motivasi untuk meraih tatanan sosial yang bagaimana yang dikehendaki di Tulungagung itu. Ide dasar dari FKUB itu ingin mengendaki atau cita-cita. Kenapa dikatakan cita-cita? Kalau orang Barat itu filosofisnya itu mesti dari perilaku, psikologi, gitu Pak. Kalau kita divisualisasikan, jadi ini Pak Akia juga pinter itu. Tidak saya lihat dari umurnya, ya memang pinter. Saya ini kan tinggal nunggu kapan lebuni luweng ini ya. Sudah 72. Sehingga sebenarnya kalau saya mau bicara begini serada izin karo anakku. Anakku ning ngarep ngerti bapake. Engko lek salah ning ngomong ora delok nih bapake ra iso. Jadi simbol itu sebenarnya kalau kita ingin memakai bahasa yang agak keren dalam ilmunya itu merupakan picture in our heads. Berarti itu adalah merupakan gambaran realitas, cita-cita, ide, konsep yang ingin dicapai. Dan itu harus dikeluarkan oleh mereka yang berwenang. Oleh karena itu harus kuat. Itu harus kuat dasarnya. Kalau itu tadi sudah dilontar oleh KUB dan diterima oleh seluruh masyarakat,
Mengapa gampang diterima? Karena itu merupakan budaya bangsa yang sekaligus bukan bangsa, budaya orang Jawa, dan orang Tulungagung identik dengan orang Jawa, sehingga gampang untuk menerima itu. Nah, tentang pemaknaannya, apa itu ayem, tentrem, mulya lan tinoto, itu harus diterjemahkan oleh penggagas kalau tinjauan sosiologisnya. Karena teman saya bergelut di radio, apa dengan saya. Berarti makna itu mempunyai intersubjektif, berarti makna dari subjektivitas yang membuat ide, gagasan, konsep itu. Jadi yang perlu ditanya ya, Pak Akia, opo karepmu? Nah, gitu. Nanti Pak Akia kalau ini memang sudah ngomongin karo bupati, ini loh ti bupati karepku. Nah, biar itu nanti yang meresmikan itu bupati, bukan Pak Akia. Karena yang punya kewenangan di Kabupaten Tulungagung itu bupatinya, Pak ya. Tapi ide gagasannya itu dari Pak Akia, itu yang harus kita hormati, yang mencetuskan ide dan gagasan itu. Nah, saya tadi ditugasi ya rada ewang non terjemahane to, Kong. Ya cobalah nanti kita coba untuk itu. Jadi kemudian sebenarnya komunikasi itu ayam tentrem itu merupakan satu komunikasi nantinya. Komunikasi antara penguasa dan khalayak. Itu. Jadi ini tadi membuat pernyataan referensial. Itu. Jadi buat pernyataan-pernyataan itu. Jadi merupakan instrumen komunikasi ide gitu ya. Instrumen komunikasi ide. Jadi kalau kita lihat bahasa, kalau itu dari Pak Pitoyo itu, ayam tentrem itu bahasa Pak ya. Kalau Levi Strauss, Saussure itu mengatakan mencerminkan tata struktur sosial. Bahasa itu, struktur bahasa itu mencerminkan struktur sosial Pak Ma'ruf. Aku diperintah manut ya. Suruh menjelaskan. Itu merupakan struktur sosial. Jadi tidak salah kalau milih itu pas gitu-gitu ya. Dan itu nanti akan membentuk lingkungan fisik, biologis, dan psikologis. Ini katanya John Hartley. Tadi sebenarnya apa yang saya utarakan itu adalah saya ambil dari beberapa buku-buku itu yang bisa saya buatkan acuan, semuanya berorientasi pada persoalan budaya, mungkin juga yang lain. Nanti lengkap yang saya serahkan pada panjenengan. Berikutnya hari ini nanti hanya itu garis besarnya aja. Kemudian pesan ide dan gagasan itu yang diusulkan oleh FKUB itu ya bisa berupa slogan-slogan budaya itu tadi. Tapi intinya mesti akan akan berisi gagasan, sikap atau tatanan sosial. Ayam tentrem mulya yang tinoto itu akan memuat gagasan-gagasan itu. Masyarakat yang bagaimana yang harus diwujudkan di Tulungagung itu. Kemudian kalau ingin membuat masyarakat yang ayam tentrem mulya yang tinoto, pembangunannya kayak apa? Bapeda itu nanti yang akan merumuskan. Kalau artinya sudah jelas, berarti tadi nanti akan ada kaitannya, saling terkait gitu ya. Kemudian kalau saya lihat sepintas, saya ambil dari Magnis Susino dan sebagainya dan kamus-kamus, ayam tentrem itu ora duwe susah. Bahasa Indonesianya tadi aman, senang, tenang. Mulya itu dimulyakake, diluhurake, dihormati, diaji-aji. Kalau loro mulya itu waras, mulya itu waras. Bali kaya mau nih, pulih. Tadi diterjemahkan luhur juga bisa. Jadi intinya seperti apa yang ayam tentrem mulya yang tinoto itu, ya lebih kecukupan itu Pak ya. Seperti Pak Akia tadi kan filosofisnya dari kehidupannya Pak Akia yang semula soro, pengen penak, nah kemudian dimunculkan ini supaya sing penak orang mek Pak Akia tok yang rumahnya bisa tuingket dhuwur nyudul langit itu, biar seluruh masyarakat Tulungagung bisa seperti itu. Nah untuk itu diciptakan ayam tentrem mulya lan tinoto. Monggo Bapeda nanti bagaimana menerjemahkannya. Jadi toto, sekarang kita toto itu artinya becik. Becik pasang rakite gitu ya. Pengeterapan corokan becik ditoto, tinoto. Itu artinya ada proses. Kalau saya lihat, saya diskusi dengan guru-guru bahasa daerah, jadi ditoto ya podoe karo tinoto. Ditoto enak seselan in jadi tinoto. Jadi
itu adalah proses untuk menuju ayam tentrem. Itu harus ditoto, tinoto, ora iso serta merta. Nah ini berarti tanggung jawab pemerintah itu harus benar-benar konsis itu. Kalau tidak ada konsistensi, tidak ada kebenaran. Kalau benar-benar nanti tidak ayam tentrem, tidak bahagia, sing salah sing gawe konsep. Hati-hati itu. Harus betul-betul benar ini. Tapi yang buat konsep sudah benar ini. Kalau konsepnya menurut saya itu harus sejahtera, itu benar. Negara demokrasi itu juga harus sejahtera, menuju ke welfare state itu. Nah, sekarang slogan tadi ya proses ya tadi. Kalau proses itu memerlukan komitmen pemerintah secara dasolnya, cita-cita, nilai, value-nya, tanggung jawab pemerintah itu. Kalau nanti tidak terjadi ayam tentrem mulya yantinoto, kemudian desainnya tidak seperti itu, ada apa? Nah itu yang dibicarakan nanti pembangunan kayak apa dan berani. Nah itu, ini ngomong-ngomong itu. Nah, slogan merupakan realitas sosial. Berarti ya slogan ayam tentrem mulya yantinoto tadi harus merupakan realitas sosial, harus berwujud, tidak hanya wacana tok. Dan begitu cita-citanya yang diungkapkan oleh Pak siapa itu Pak Akhya itu. Pagi-pagi saya jalan-jalan terus sing mbok karepne piye to Pak? Oh begini, oh ya coba nanti saya tak mencoba. Jadi ini saya tanya dulu, kalau enggak cocok karo ngene sing gawe kan saya menerjemahkan keliru. Bab cita-citanya belum mesti seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat orang Tulungagung yang berbahasa Jawa sehari-hari secara realitas dikonstruksi. Ya, dikonstruksi artinya dibentuk untuk sangat menghormati etika dan budaya Jawa. Dalam teori konstruksi yang dibingkai oleh Elberger, memang manusia itu pada hakikatnya itu dipenjara oleh komunitasnya. Ketika orang Jawa ya akan dipenjara oleh komunitas Jawa. Komunitas Jawa punya apa? Punya budaya seperti ini. Nah itu yang memenjara. Ketika semuanya sudah tahu budaya Jawa kemudian dilontar oleh Pak Akhya, wes koyok jamur di musim hujan, di mana-mana menteret keluar semua. Jadi ayam tentrem mulya yantinoto itu merupakan visualisasi realitas sosial. Nah kalau gitu supaya nanti benar-benar jadi pembingkai kalau terjadi masalah, nah ini masuknya Bapeda. Anunya kayak apa itu? Apa RPM apa tadi namanya? RPJMD. Nah, jadi gitu. Nah untuk itu perlu sosialisasi nanti wujudnya kayak apa, ininya kayak apa, supaya perlu diuji secara konkret. Apakah kultur itu juga masih ada di Tulungagung barangkali gitu. Nanti tugasnya LSM apa itu? Cemeti, ojo nyemeteni kancane itu cemeteni awake dhewe nanti giat untuk meneliti itu. Meneliti itu nanti. Nanti kalau ndak siap ya biar diteliti yang lain. Nah, kalau itu sudah dijadikan slogan atau simbol, itu adalah merupakan pilihan rasional. Itu adalah rational choice. Kalau itu rational choice, memilih itu sudah dipertimbangkan. Ragate piye, tujuannya opo itu jelas. Bapeda nanti yang akan garap itu. Rational choice, aliran Weberian mengatakan itu. Tinggal 1 menit 2 menit selesai. Kemudian diskursus, sekarang ini wacana ini. Ada 2 kaidah dasar dari Magnis Susino supaya itu bisa tercapai itu. Yang pertama ada prinsip kerukunan, rukun. Guyub itu rukun, rukun itu ya guyub. Nggih Pak Dalang. Ini walaupun begini, ini saya ikut membesarkan. Jadi pejabat pertama saya ini yang bertanggung jawab. Untuk dari kepala SD langsung pengawas penilik saya itu yang ngogrok-ngogrokin dhuwur karena saya pada waktu itu masih dipercaya oleh Kakandep. Iki adik kuwi dadekno Pak. Oh iya, dek nek duit lek jaman biyen. Kok ngekei duit, belas. Tapi yo apik, artinya ikatan moral tetap ada dengan saya. Matur nuwun Pak Pitoyo, kok lek anakku tak mantu sampean sing dadi MC-ne genti ora tak bayar gitu. Orang bayar pun boten sah puh.
Tidak ada itu. Kalau kita mengacu pada pendapatnya Thomas Aquinas, ini, jadi itu merupakan tuntunan moral dan rasional, karena sesuai dengan keperluan kodrat manusia berdasarkan norma moral yang tadi, perlu sejahtera itu. Nah itu. Jadi pencapaian ayam tentrem mulya lan tinata harus melalui peraturan, pengaturan, dan diperjuangkan. Jadi rame diomongne tok. Piye tatanane ning aturan? Babeda. Nggih, Pak. Nek ra ditata niku sampean jedot. Wis kadung mikir. Ya nanti kita diskusikan lagi, kita matangkan yang kayak apa, barangkali gitu ada tindak lanjutnya. Kalau ini kan awal pemanasan gitu aja. Nah, kalau saya menurut pemikirannya Hobbesian, kelakuan manusia itu ditentukan oleh emosi dan nafsunya. Untuk itu harus diciptakan pemerintah yang kuat. Jadi nanti slogan itu akan bisa terwujud kalau pemerintahnya kuat, Pak. Diwangi pemerintahnya ben kuat gitu ya. Diwangi. Berarti bar pilihan presiden misalnya saya kira dia rukun, guyub rukun, rasa bodoh cerah. Sing menang Jokowi ya ndak apa-apa. Kono syukuran aku gawe klambine. Nah. Walaupun pilihan bisa berbeda-beda, tidak apa-apa. Nah, jadi yang kedua, pemerintah harus menetapkan tatanan hukum dan sikap. Ya, tatanan hukum dan sikap. Sikap itu, sikap yang bagaimana? Harus mentaati tatanan itu. Berarti itu nanti ayam tentrem mulya lan tinata itu harus ditata dalam aturan hukum. Pinter Pak Ma'ruf tadi, mancing-mancing. Bapak dawuh piye? Semayanan karagung, kok ngomong ini Kung. Tapi ndak tadi ndak semayan Mas Ma'ruf ya. Wong aku lali delok nih. Kok acuh sama saya apa lupa? Aku ya jane ya rada ora. Yen gaene gelut tukaran di radio. Sama Mas Payakun, Pak Payakun hilang diuber-uber Pak Tarang, Pak Untung Tarang. Sekarang jadi dosen jadi apa? Tidak tahu. Nah, ini yang penting lagi kalau menurut Piursen simbol itu harus bermakna. Ini tadi sudah diomongin tadi bener deh. Terbina sejak lama. Ini tak pikir pinter tiba-tiba dokter itu. Ngomongin yang ngono tak terok nih. Terbina sejak lama. Cuman saya lebih menegaskan ilu pendapat iki yang hanya menegaskan aja tugasnya. Merupakan petunjuk ke arah pembaruan. Kalau dulu guyub rukun, sekarang ada peningkatan lagi menjadi lanjut ayam tentrem mulya lan tinata. Prosesnya itu harus ada itu nanti. Nah, jadi berkaitan dengan seluruh pola kehidupan, simbol itu, slogan itu berkaitan dengan perbuatan, tadi internet berkaitan dengan perbuatan dan harapan. Jadi mulya lan tinata, tentrem ayam mulya lan tinata itu harapan, cita-cita, visualisasi yang harus direalisir. Caranya realisasi bagaimana? Harus ada tatanan, harus ada aturan. Kemudian yang lain harus ada sifat taat tadi. Jadi intinya kalau begitu menurut anak saya itu yang belajar di hukum, ini jenenge patokan-patokan perilaku Pak. Yo, omoni sumbangan pemikiran anak saya itu merupakan satu patokan perilaku, merupakan satu kaidah. Kaidah itu patokan-patokan perilaku. Sama ngerti, aku ya sarjana hukum kok. Tapi tadi saya bukan MPD tadi, nanti sing duwe MPD kelah, saya MSI. Jadi memang saya khusus di ilmu-ilmu sosial. Nah, saya lambang itu harus dipraktekkan, memberikan petunjuk ke arah perjalanan kita dan alat transformasi untuk merubah sesuatu.